mengenai Donghua Shaolan. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya turnamen Akademi Roh terbesar di dataran Doulo pun dimulai. Di putaran pertama kemarin, tim Sri Lanka yang dipimpin oleh Tang San berhasil mengalahkan tim kedua dari Akademi Tiando. Tentu perjalanan mereka masih sangat panjang untuk bisa menjadi juara. Namun seperti biasa, sebelum mulai saya akan berikan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menontonnya secara langsung. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah pertarungan berakhir, sempat ada protes dari pihak Akademi Tiando yang mengatakan bahwa tim Sri Lanka telah melanggar aturan dengan memiliki niat membunuh. Namun hal itu tetap tidak mengubah keputusan wasit karena nyatanya tim kedua Akademi Tiando tidak ada yang terbunuh. Singkat cerita, dalam perjalanan kembali ke Akademi, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Ning Fengzi, ayah dari Ning Rongrong. Ning Rongrong lalu memperkenalkan teman-temannya kepada sang ayah, dan sang ayah mengungkapkan kekagumannya kepada mereka karena di usianya yang masih sangat muda sudah berhasil mencapai titik ini. Kemudian secara pribadi, Fengzi mengajak Tang San untuk menemui seseorang yang ia katakan cukup tahu banyak mengenai masa lalu dari Tang Hao dan Sekte Hao Tian. Memasuki sebuah ruangan, ternyata orang yang dimaksud adalah putra mahkota dari kerajaan Tiando yang bernama Yue Xinghe. Xinghe kemudian mulai menceritakan bahwa kepergian Tang Hao, ayah dari Tang San, berkaitan dengan kerajaan Balai Roh Pelindung. Pada 20 tahun yang lalu, petinggi dari Balai Roh Pelindung keluar untuk mencari benda pusaka paling berharga di dataran Doulo. Dan kabarnya benda pusaka tersebut berada di tangan Tang Hao. Mengetahui hal itu, Tang Hao memutuskan untuk keluar dari Sekte Hao Tian karena ia tak ingin melibatkan masalah ini dengan orang-orang di dalam sekte. Dan benar saja, tak lama setelah itu terjadi pertempuran yang sangat hebat antara Tang Hao melawan para Master Roh dari Balai Roh Pelindung. Pada puncak pertarungan tercatat bahwa Tang Hao telah menjadi Master Roh bergelar Doulo termuda dalam sejarah. Kendati demikian, pertarungan tersebut berakhir dengan Tang Hao yang terluka parah dan pergi menghilang begitu saja. Selain itu, benda pusaka yang diperebutkan pun juga tak ada yang mengetahui keberadaannya. Ning Fengzi menambahkan bahwa setelah kejadian itu, pimpinan dari Balai Roh Pelindung meninggal sehingga pemimpin yang baru naik tahta. Bersamaan dengan kejadian tersebut, Sekte Hao Tian pun perlahan juga menghilang dari pandangan. Setelah mendengar cerita itu, Tang San menanyakan mengenai keberadaan dari ibunya. Namun Xinghe mengatakan kalau ia sama sekali tak mendapatkan informasi mengenai ibu Tang San. Sementara Ning Fengzi masih kebingungan mengenai benda pusaka seperti apa yang diperebutkan sampai harus melewati pertarungan yang begitu dahsyat dan menelan banyak korban. Kini berdasarkan cerita tersebut, Tang San pun bertekad untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya kepada Balai Roh Pelindung. Sebelum pergi, Xinghe memberikan plat kerajaan yang bisa Tang San gunakan untuk masuk ke dalam istana kelak jika Tang San ingin menemuinya. Sin beralih memperlihatkan para murid Akademi Sri Lanka yang ditertawakan banyak orang dalam perjalanannya menuju asrama. Hal ini karena seragam mereka yang norak serta adanya stiker sponsor dari brand sabun mandi yang ditempelkan. Namun itu tidak menjadi masalah bagi Flander karena dari situlah ia bisa menghasilkan banyak uang. Sesampainya di asrama, Dai Mumbe selaku ketua tim menyampaikan aspirasi teman-temannya yang mengeluhkan jeleknya seragam tersebut, sehingga ia ingin mengusulkan pergantian seragam. Sampai akhirnya Flander pun sepakat untuk mengganti warna seragam, namun dengan syarat ia akan tetap menempelkan sponsor dan mengambil 80% uang dari sponsor tersebut. Keesokan harinya, Master Xio mengajak Ning Rongrong untuk melakukan latihan khusus seperti apa yang pernah dulu ia jelaskan, yaitu berlatih sebuah teknik yang bernama kendali jantung terpisah, sebuah teknik yang sebenarnya merupakan teknik rahasia dari klan Ning Rongrong sendiri. Namun Ning Rongrong mengatakan kalau dulu ia hanya berlatih di tahap awalnya saja karena menurutnya teknik tersebut sangatlah sulit dan melelahkan. Master Xio pun sangat menyayangkan karena Ning Rongrong berhenti di tahap awal, padahal teknik ini adalah teknik yang sangat penting bagi pemilik roh pelindung pagoda cahaya Kibo seperti dirinya. Pada dasarnya, teknik kendali jantung terpisah adalah teknik yang bisa digunakan untuk mengendalikan skill kekuatan roh yang berbeda secara bersamaan. Dalam sebuah pertarungan tim, pasti setiap anggota membutuhkan jenis support yang berbeda-beda. Dengan mempelajari teknik ini, maka Ning Rongrong bisa menggunakan skill dengan efek berbeda untuk memberikan buff kepada rekan satu tim sesuai kebutuhan. Misalkan saja Ning Rongrong bisa memberikan support kepada Tang San berupa buff kekuatan, yang mana di saat bersamaan ia bisa memberikan buff pertahanan kepada Dai Mube sebagai penyerang di garis depan. Tentu hal ini selain bisa mengurangi konsumsi energi roh yang terlalu besar, juga bisa membuat strategi bertempur jauh lebih efektif.
Kemudian Master Xiao menjelaskan maksud dan tujuannya mengajak Tang San adalah supaya mereka bisa berlatih teknik kendali jantung bersama, karena teknik ini pasti akan sangat cocok untuk Tang San sebagai pemilik roh pelindung ganda agar bisa meminimalisir terjadinya benturan kekuatan roh saat keduanya digunakan dalam waktu yang bersamaan. Namun pada awalnya Tang San menolak karena teknik tersebut adalah teknik rahasia milik sektenya Ning Rongrong. Ia tentu paham betul mengenai aturan sekte yang mana jelas teknik rahasia tak boleh dipelajari oleh orang luar begitu saja. Kemudian Rongrong mengatakan kalau ia tak sedikit pun merasa keberatan dan pasti begitu pula ayahnya karena Tang San sudah banyak berjasa untuk ia dan sektenya. Untuk lebih meyakinkan Tang San, ia pun segera bergegas untuk mendapatkan izin dari ayahnya terlebih dahulu. Sembari menunggu Ning Rongrong kembali, Tang San menceritakan mengenai apa yang ia bicarakan dengan Ning Fengzi dan putra mahkota kepada Master Xiao. Setelah mendengar cerita dari Tang San, Master Xiao sendiri juga tidak tahu mengenai benda pusaka apa yang sebenarnya diperebutkan kala itu. Sampai-sampai Balai Roh Pelindung mengerahkan seluruh kekuatan demi mendapatkannya. Lalu mengapa mundur begitu saja padahal belum mendapatkannya? Awalnya Tang San sempat menduga kalau Balai Roh Pelindung mungkin mengincar tulang roh. Namun Master Xiao meragukan hal itu karena kalau memang benar pasti Balai Roh Pelindung tidak akan mundur begitu saja. Mengingat meskipun Tang Hao sangatlah kuat, masih mustahil ia bisa menang melawan Balai Roh Pelindung seorang diri. Alasan paling masuk akal adalah benda pusaka tersebut sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Mungkin saja seekor siluman roh. Namun lagi-lagi Master Xiao ragu karena bagaimana bisa Tang Hao memiliki hubungan dengan siluman roh, mengingat manusia adalah musuh bebuyutan dari siluman roh itu sendiri. Kini satu-satunya kunci untuk mengungkap seluruh kebenarannya adalah bertanya langsung kepada Tang Hao. Tak lama setelah itu, Ning Rongrong akhirnya kembali dengan membawa surat dari ayahnya yang berisi kalau Ning Fengzi mengizinkan Tang San untuk mempelajari teknik rahasia milik sektenya. Singkat cerita, tiba giliran tim Sri Lanka untuk kembali bertarung. Diperlihatkan mereka tengah bersiap dengan seragam baru yang jauh lebih keren dari seragam hijau norak sebelumnya. Ketika mereka sedang semangat-semangatnya, tiba-tiba Master Xiao datang dan mengatakan kalau sebaiknya tim Sri Lanka mundur dari pertarungan hari ini karena yang akan menjadi lawan mereka adalah tim dari Sekte Perisai Gajah. Yang mana tim ini sangat terkenal dengan pertahanan terkuatnya yaitu Roh Pelindung Mamut Berlian. Ia kemudian memberi mereka 3 pilihan. Yang pertama, mengaku kalah saja mengingat tim yang lolos adalah 5 besar, jadi meskipun kalah di satu pertandingan ini, tim Sri Lanka tetap bisa maju ke babak selanjutnya. Pilihan kedua, tetap bertarung dengan formasi sebelumnya, namun kemungkinan menang tak lebih dari 1%. Atau pilihan ketiga, mereka bisa menggunakan formasi utama dengan mengerahkan seluruh kekuatan maksimal full squad 7 monster Sri Lanka, namun dengan konsekuensi seluruh kekuatan tim Sri Lanka akan terungkap sehingga meski bisa menang di pertarungan kali ini, pasti akan menjadi sulit untuk melewati pertarungan-pertarungan berikutnya. Flander pun menyerahkan keputusan tersebut kepada para muridnya. Dan dengan semangat yang membara, Dai Mubai pun memutuskan untuk tetap maju melawan tim Perisai Gajah. Tang San menambahkan bahwa tujuan utama mereka bukan memenangkan turnamen, melainkan melatih diri sendiri. Jadi jika mundur saat bertemu lawan yang kuat, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Singkat cerita, akhirnya pertarungan pun dimulai. Di kursi para tamu undangan terlihat ketua Sekte Perisai Gajah yang ikut menyaksikan. Juga masih ada Ning Fengzi yang masih memprediksi bahwa tim Akademi Sri Lanka yang akan menang. Namun ia cukup terkejut melihat mereka yang masih belum menggunakan formasi utama, padahal jelas-jelas lawannya adalah sekte pemegang predikat sebagai tim dengan pertahanan terkuat. Terlihat tim Sri Lanka hanya mengganti tipe support sebelumnya dengan Oishike dan penyerang samping kiri dengan Su Ying. Flashback saat briefing sebelum naik ke arena, Tang San berencana untuk mengeluarkan ke-7 anggota inti Akademi Sri Lanka pada pertarungan terakhir. Sementara untuk pertarungan kali ini ia hanya akan menggunakan 5, yang mana Su Ying masuk menggantikan Tai Long, sementara Oishike masuk menggantikan Jiangsu. Tai Long sempat mengusulkan agar memakai dirinya sebagai penyerang mengingat musuh kali ini adalah tipe pertahanan. Namun Tang San memiliki rencana lain yang sudah ia pikirkan dengan matang sebagai taktik perangnya kali ini. Kembali ke atas arena, rombongan tim Perisai Gajah mulai memasuki arena dengan sambutan yang luar biasa. Mereka adalah 7 orang berbadan kekar yang semuanya memiliki roh pelindung identik, yaitu Mamut Intan. Setelah terdengar aba-aba dari wasit yang memulai pertarungan, tim Perisai Gajah pun secara serentak mengeluarkan skill pertamanya yakni benteng tak tertembus. Dengan perisai sekuat Intan, mereka maju untuk mendesak dan mendorong keluar anak-anak Sri Lanka.
Menanggapi hal itu, Tangsan segera bertindak mengeluarkan skill pertama ikatan tali akar rumput biru perak untuk menghentikan pergerakan musuh. Sayangnya skillnya tersebut dapat dihancurkan dengan sangat mudah, bahkan hanya dengan kekuatan fisik. Berdasarkan pengamatan dari Master Xiao, tim perisai gajah begitu kuat karena mereka mampu menggabungkan kekuatan tubuh dengan kekuatan roh pelindung dengan sangat sempurna, sehingga mereka sanggup menghancurkan lilitan rumput biru perak dengan mudah. Sang ketua tim perisai gajah, meski terlihat unggul, ia tak sedikit pun menurunkan kewaspadaannya. Ia berencana untuk mempertahankan formasi untuk mendorong lawan agar bisa mengunci kemenangan. Kali ini Tangsan menggunakan taktik baru, yakni mengendalikan seluruh anggota tim untuk menciptakan gerakan yang lebih harmonis dan terkontrol. Selanjutnya ia memakan sosis terbang dari Oishike untuk memperluas pandangan dan jangkauan dalam mengantisipasi setiap gerakan musuh. Tentu rencana ini sudah Tangsan perhitungkan secara akurat. Namun sebenarnya ia menyayangkan Tai Long yang harusnya berpeluang besar bisa menembus pertahanan lawan tidak bisa ia pakai karena tubuh Tai Long yang terlalu besar dan berat. Diperlihatkan tim perisai gajah yang cukup panik dengan kemampuan terbang lawan karena pertempuran udara adalah kelemahan mereka. Terdengar mereka ingin menggunakan jurus pamungkas, namun jurus pamungkas tersebut masih ingin mereka simpan untuk nantinya melawan tim yang jelas jauh lebih kuat. Sang ketua lalu mencoba memprovokasi Tangsan agar segera menyerang. Namun berkat kekonyolan dari Oishike, justru tim perisai gajah yang terprovokasi. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas untuk mengeluarkan jurus pamungkas yang sebenarnya mereka siapkan di final nanti. Jurus tersebut adalah putaran manusia yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi yang langsung mengarah ke Daimubai. Saking kuatnya, Daimubai pun tak sanggup menahannya dengan barir harimau putihnya. Pertahanan Tangsan pun akhirnya mampu ditembus, formasinya telah diacak-acak dan mereka terus digempur oleh serangan-serangan beruntun. Sampai pada akhirnya pergerakan Tangsan berhasil dikunci dan siap mendapatkan pukulan telak. Namun sebelum serangan tersebut mendarat, tiba-tiba gerakan ketua tim perisai gajah terhenti. Dan ternyata pergerakannya berhasil ditahan Tangsan dengan tali akar rumput biru peraknya. Peluru upil yang ditembakkan Oishike sebelumnya ternyata adalah benih dari skill kedua Tangsan. Tak lama setelah itu, satu persatu lawan mereka pun juga terikat. Benih-benih itu ternyata sudah Tangsan tanamkan tadi ketika mereka saling beradu fisik. Berkat itu, semua berhasil dijatuhkan dan langsung disambut oleh kurungan skill keempat dari Tangsan. Menurut perhitungannya hanya butuh waktu 4 detik bagi ketua tim untuk meloloskan diri, sementara bagi anggota tim yang lain setidaknya butuh waktu sampai 20 detik. Sehingga selama 20 detik yang ada, Tangsan gunakan untuk memerintahkan teman-temannya agar fokus menjatuhkan sang ketua tim saja. Di bawah pengaruh skill hipnotis dari Xiao, dengan leluasa teman-teman yang lain menghajarnya. Namun ketika Suing hendak melakukan finishing, tiba-tiba ia merasakan kalau tendangannya ditahan oleh sesuatu yang sangat keras. Ning Fengzi yang menyadari kalau ketua sekte telah ikut campur dalam pertarungan dengan membantu muridnya keluar dari pengaruh hipnotis Xiao, kemudian menegurnya. Namun tegurannya tersebut disangkal dengan mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Dan ternyata ketua tim perisai gajah telah bangkit dengan tulang roh gading gajah yang melindungi kepalanya dari serangan-serangan tim Sri Lanka. Keadaan semakin buruk kalau anggota tim yang lain juga telah berhasil meloloskan diri dan segera bersatu dengan sang ketua untuk kembali mendesak Sri Lanka. Suying yang hampir menjadi korban pertama, untung saja Daimubai datang tepat waktu lalu melakukan teknik fusion seperti dulu, menciptakan kekuatan roh gabungan yang mereka sebut harimau putih neraka. Dengan penuh percaya diri, ketua tim perisai gajah mencoba menerobosnya, namun sayangnya ia tak cukup kuat dan justru mematahkan kaki dan tangannya sendiri akibat benturan tersebut. Kini setelah jatuhnya sang ketua, membuat seluruh anggota tim mengalami blunder. Pertahanan mereka terbuka dengan jelas sehingga dalam sekejap mereka bisa segera dilumpuhkan. Wasit kemudian mulai berhitung mundur. Namun karena tak ada lagi pihak tim perisai gajah yang masih sanggup berdiri, maka dengan ini tim Akademi Sri Lanka yang dinyatakan sebagai pemenang. Di lain waktu, Tangsan mulai berlatih teknik kendali jantung terpisah. Kunci dari teknik ini adalah melakukan multitasking, atau bisa dikatakan melakukan beberapa hal yang berbeda dalam waktu yang relatif bersamaan. Ia pun mencobanya dengan melemparkan belati ke arah yang ia targetkan bersamaan dengan mengeluarkan skill untuk melilit pohon dengan rumput biru peraknya. Namun ternyata hal itu tak semudah kedengarannya.
Dalam percobaan pertama dan kedua, hal yang ia lakukan tak bisa ia lakukan dengan benar. Padahal ia sudah berusaha sefokus yang ia bisa. Tak lama setelah itu, Master Xiao datang untuk memberikan sebuah clue. Ia mengatakan jangan mencoba mengendalikan, tetapi belajarlah untuk merasakan. Singkat cerita, saat Tang Shen melakukan apa yang Master Xiao sarankan, tiba-tiba ia berhasil masuk jauh ke dalam alam bawah sadarnya dan bertemu dengan jiwa para siluman roh yang dulu pernah ia serap. Diperlihatkan mereka saling menyerang karena Tang Shen yang berusaha menggunakan kekuatannya dalam waktu yang bersamaan, yang mana Tang Shen juga harus menaklukkannya di waktu yang bersamaan pula. Jika tidak, maka dirinya lah yang akan ditelan oleh jiwa para siluman tersebut. Setelah berusaha keras, akhirnya Tang Shen bisa menaklukkan mereka semua dan telah berhasil mencapai tahap tertinggi dari teknik kendali jantung terpisah. Singkat cerita, beberapa pertarungan telah berhasil mereka menangkan. Dan semenjak pertarungan melawan tim perisai gajah, belum ada lawan yang setangguh mereka. Hal ini membuat tim Sri Lanka menjadi idola baru dan mendapatkan predikat sebagai salah satu kandidat juara terkuat. Hari ini Master Xiao mengajak semuanya pergi ke arena untuk menyaksikan pertarungan tim Lighting, sebuah tim elemen petir yang Master Xiao katakan patut untuk diwaspadai. Dalam perjalanan, Master Xiao menjelaskan kalau setidaknya ada 5 tim yang harus mereka benar-benar waspadai, yaitu Akademi Chen Feng, Akademi Chihuo, Tian Shui, Lighting, dan Perisai Gajah. Kelima tim tersebut sering dikatakan sebagai 5 akademi elemen. Sesuai sebutannya, masing-masing anggota tim bertarung menggunakan elemen yang sama. Tang Shen kemudian bertanya mengapa Master Roh dengan elemen yang sama membentuk sebuah tim. Kalau alasannya untuk memaksimalkan kekuatan, maka di waktu yang bersamaan kelemahan mereka juga sangat terlihat jelas. Misalnya saja tim Perisai Gajah. Mereka bersatu untuk memperkuat pertahanan, namun di sisi lain kelemahannya terlihat jelas, yaitu tidak adanya variasi dalam melakukan serangan. Master Xiao kemudian menjelaskan bahwa dalam dunia roh terdapat 2 aliran yang dianut, yaitu aliran sejenis dan aliran campuran. Aliran sejenis berpendapat kalau seorang Master Roh harus fokus untuk memaksimalkan satu jenis kekuatan roh saja. Sementara penganut aliran campuran berpendapat kalau seorang Master Roh harus mengombinasikan kekuatannya dengan Master Roh lain untuk menciptakan kekuatan yang seimbang. Sebenarnya masih terdapat aliran ketiga yang dianut oleh Balai Roh Pelindung yang disebut aliran pembaruan. Seperti namanya, aliran ini mengambil sisi terbaik dari 2 aliran sebelumnya, yaitu memaksimalkan kekuatan roh pelindung juga melakukan kombinasi untuk menciptakan keseimbangan. Dengan menganut aliran yang terlihat begitu sempurna, Master Xiao mengatakan kalau kekuatan dari Balai Roh Pelindung benar-benar tak terbayangkan. Mendengar itu, Tang Shen menjadi semakin geram dengan Balai Roh Pelindung yang telah mencelakakan kedua orang tuanya. Ia pun kemudian meminta izin untuk pergi berlatih lagi agar bisa memaksimalkan kekuatannya. Terlihat di sana juga ada seorang Master Roh yang bernama Xinian yang diam-diam mengamati Tang Shen. Ia merupakan salah satu petinggi dari Akademi Changhui. Kalau kita ingat, dulu Akademi Changhui pernah dipermalukan oleh anak-anak Sri Lanka, sehingga tensi dari pertemuan mereka kali ini pasti akan sangat memanas. Dalam perjalanannya, Tang Shen merasa suatu keanehan, yang mana ia telah berjalan cukup jauh namun tak kunjung sampai ke tempat akademi. Dan ternyata Tang Shen baru menyadari kalau ia sudah beberapa kali melewati tempat dan kejadian yang sama. Hal ini berarti bahwa ada seseorang yang sengaja menjebaknya masuk ke dalam dunia ilusi. Ia juga tahu kalau orang yang telah menjebaknya adalah Xinian, petinggi dari Akademi Changhui. Seketika tempat itu berubah menjadi hutan belantara, yang mana ini adalah alam ilusi yang Master Xinian ciptakan. Berasal dari skill cincin roh ketujuhnya yang bernama Dunia Mimpi Tanpa Batas. Jelas saja serangan Tang Shen di sini juga sama sekali tidak berguna, karena wujud fisik dari Xinian pastinya berada di luar jangkauan Tang Shen. Membuat pertahanan dari rumput biru perak pun juga percuma karena dapat Xinian patahkan dengan sangat mudah. Di waktu bersamaan, Xiao merasakan firasat buruk melalui bunga perindu yang masih ia simpan. Ia pun bergegas pergi mencarinya yang kemudian diikuti oleh anak-anak lain. Xin kembali ke dunia mimpi yang Xinian gunakan untuk menyiksa Tang Shen dan membunuhnya secara perlahan agar nantinya tidak ada lagi yang menghalangi Akademi Changhui untuk meraih kemenangannya. Namun ketika Xinian sudah sangat percaya diri dan dibuai oleh kemenangan, tiba-tiba Tang Shen bangkit dan langsung melancarkan serangan menggunakan salah satu senjata rahasianya yang bernama Undangan Dewa Kematian. Kemudian dijelaskan bahwa Tang Shen bisa lolos dari dunia ilusi berkat mata iblis ungu yang kini telah mencapai tingkat surrealis. Dengan mata tersebut, penglihatannya dapat menembus melewati segala macam jenis ilusi. Jangankan hanya skill cincin roh ke-7, bahkan ilusi dari skill cincin roh ke-9 pun tak akan bisa mengelabui matanya.
Sebenarnya semenjak Xinian membuat jalanan ilusi, ia sudah cukup memantau dengan matanya tersebut, namun ia berpura-pura tidak menyadarinya. Lalu Tang San sengaja terpancing masuk ke dalam dunia ilusi dan membuat Xinian benar-benar percaya kalau ia sudah dikendalikan. Sehingga dengan begitu, selanjutnya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Pertahanan rumput biru perak yang sempat ia buat sebenarnya bukan untuk melindungi diri, melainkan untuk menyembunyikan senjata rahasia dari pandangan lawan. Barulah setelah Xinian lengah menjadi kesempatan yang bagus untuk melepaskannya. Racun yang terkandung dalam senjata tersebut juga tidak main-main. Selain sangat kuat, ia juga melepaskannya dengan kekuatan roh sehingga dapat menyebar dengan sangat cepat ke dalam tubuh target. Efeknya juga sangat mengerikan. Tidak terasa di awal, namun setelah beberapa saat kemudian tubuh target akan melebur tanpa sisa. Di tengah leburan itu terlihat sebuah benda bercahaya yang sangat menyilaukan, dan ternyata benda tersebut adalah tulang roh milik Xinian. Mengingat ucapan Master Xiao mengenai tulang roh yang membutuhkan kecocokan dengan pemiliknya, Tang San tidak lantas langsung menyerapnya dan memilih untuk menyimpannya terlebih dahulu. Setelah itu ia kembali ke akademi yang mana teman-temannya sudah menunggunya dengan cemas. Setelah kondisinya sudah cukup membaik, Tang San menemui Master Xiao untuk menceritakan apa yang sebenarnya ia alami, yaitu mengenai Xinian yang kemarin menjebaknya dalam dunia ilusi dan berniat membunuhnya, namun pada akhirnya Tang San dapat membalikan keadaan sehingga justru Xinianlah yang mati di tangannya. Kemudian Tang San juga memperlihatkan tulang roh yang ia dapat dari sisa-sisa jasad Xinian. Kalau kita flashback ke belakang, mungkin benda inilah yang dulu dirampas dari tempat pelelangan, mengingat prajurit yang diserang tidak mendapatkan luka fisik sehingga kemungkinan diserang menggunakan jurus ilusi milik Xinian. Setelah mendengar cerita Tang San, Master Xiao berpesan agar Tang San merahasiakan semua kejadian ini dari siapapun, termasuk kepada Pak Kepala Akademi Flander, karena dikhawatirkan bisa mengancam keselamatan Tang San. Sebaiknya jangan terlalu dipikirkan dan lebih baik fokus saja untuk menghadapi pertarungan berikutnya. Bicara soal pertarungan, lawan dalam pertarungan selanjutnya adalah Akademi Chihuo. Merupakan salah satu tim yang berasal dari Akademi 5 Elemen. Fokus dari tim Chihuo adalah elemen api. Berdasarkan data yang didapat, tim ini memiliki kerjasama yang sangat baik dan pastinya kemampuan mereka berada jauh di atas tim perisai gajah yang mereka kalahkan sebelumnya. Saran dari Master Xiao yaitu merelakan pertarungan kali ini karena meski demikian tim Sri Lanka sudah bisa masuk ke babak selanjutnya. Namun Tang San dan teman-temannya masih teguh pendirian dengan tetap ingin maju bertarung tanpa memperdulikan sekuat apapun lawannya. Melihat tekad para murid yang sudah benar-benar bulat, Master Xiao kemudian meminta Xing Ming untuk membimbing mereka dalam menyusun strategi. Mandat tersebut membuat Xing Ming merasa sangat senang dan bangga karena sewaktu masih di akademi, ia tak pernah punya kesempatan untuk ikut dalam turnamen besar. Singkat cerita, kedua tim yang akan bertarung mulai memasuki arena. Sama halnya dengan tim Akademi Sri Lanka, tim Akademi Chihuo juga mendapatkan predikat sebagai tim yang belum pernah kalah. Sekarang tibalah saatnya untuk melihat siapa yang mampu mempertahankan predikat tersebut. Tim Sri Lanka menggunakan formasi yang sama di pertandingan pertama dengan hanya menurunkan 3 anggota inti yaitu Tang San, Xiao, dan Dai Mubai. Sementara tim Chihuo terlihat semuanya adalah wajah baru. Yang perlu diwaspadai adalah sang ketua bernama Guang Wushuang dan wakilnya seorang gadis penuh semangat bernama Huo Wu. Walaupun semua anggota berelemen api, namun masing-masing dari anggota memiliki tipe berbeda yang saling melengkapi. Seperti adanya tipe support, tipe pengendali, dan tipe penyerang. Setelah wasit pertandingan selesai menghitung mundur, tim Chihuo pun segera menunjukkan kekuatannya masing-masing dan bersiap merapatkan formasi. Wushuang menganggap remeh Tang San sebagai tipe pengendali jenis tumbuhan yang jelas tak akan ada harapan untuk bisa melawan tipe elemen api seperti timnya. Pertarungan pun dimulai dengan tipe support Chihuo yang memberikan dukungan buff kepada seluruh divisi penyerang. Pertarungan berlangsung sangat sengit dengan memperlihatkan kerjasama yang sangat baik dari tim Akademi Chihuo. Di sisi lain, kerjasama dari Tang San dan kawan-kawan juga sama baiknya hingga mereka berhasil menjebak ketua tim dari musuh. Namun tentu tidak semudah itu. Masih ada Huo Wu, pemilik kekuatan api tipe pengendali yang sanggup membuat penangkis api untuk melindungi rekannya secara efektif. Dalam sekejap mereka dapat membalikan keadaan, di mana kini Tang San yang jatuh ke dalam perangkap. Ternyata sedari awal Wushuang memang sengaja masuk ke dalam jebakan Sri Lanka untuk memancing para penyerang utama mendekat yang kemudian dihempaskan sehingga hanya tersisa Tang San seorang diri.
Dalam sekejap, semua serangan terkuat dari divisi penyerang tim Akademi Chiwo diarahkan kepada Tang San, dan semua ruang gerak Tang San juga telah ditutup sehingga dinilai mustahil baginya untuk bisa mengelak. Namun jangan lupa kalau Tang San adalah satu-satunya Master Roh yang tidak cuma mengandalkan kekuatan dari roh pelindung. Dengan mata iblis ungu yang mampu melihat celah sekecil apapun, serta dikombinasikan dengan teknik langkah tanpa bayangan, dengan mudah ia dapat melewati semua serangan tersebut. Bahkan para Master Roh kelas atas pun dibuat sangat takjub dan keheranan karena selama ini mereka belum pernah menyaksikan gerakan sehebat itu tanpa adanya keterlibatan dari kekuatan roh pelindung. Hanya dalam hitungan detik, Tang San seorang diri bisa kembali membalikan keadaan. Menanggapi hal itu, tim Akademi Chiwo segera mengubah formasi dengan memperkuat skill roh keempat menggunakan 2 tipe support, menciptakan teknik yang disebut tarian inti matahari. Dikatakan kekuatan dari teknik ini mungkin melampaui kekuatan roh pelindung dari level 60. Tetapi dengan santuinya, Tang San justru berjalan menghampiri kobaran jurus tersebut. Bukannya tanpa perhitungan yang matang, berkat 2 tanaman obat langka yang pernah ia konsumsi, kini pertahanan rumput biru perangnya telah memiliki ketahanan terhadap air maupun api. Lagi-lagi ini adalah bagian dari rencana Tang San. Ia sengaja memancing lawan agar mengeluarkan teknik terkuat untuk menguras energi mereka. Sehingga ketika ia mengurung mereka ke dalam kandang skill keempatnya, energi mereka tak akan cukup untuk bisa menghancurkan kandang tersebut. Menyadari hal itu, dengan berat hati mereka pun akhirnya mengaku kalah dari tim Akademi Sri Lanka. Setelah melewati pertempuran yang begitu epik, akhirnya Akademi Sri Lanka berhasil merebut kemenangan dari Akademi Chiwo, sehingga Tang San dan kawan-kawan menjadi tim pemegang win streak atau belum pernah sekalipun kalah sepanjang babak penyisihan tahap pertama. Sementara di waktu yang bersamaan, WoW sangat kesal karena merasa harga dirinya sebagai salah satu tim elemental terkuat benar-benar diinjak-injak, terutama oleh Tang San. Dengan penuh emosi, ia bicara kepada ketua Akademi Chen Feng yang bernama Feng Xiaotian agar tim elemen angin miliknya tersebut bisa mengalahkan Akademi Sri Lanka. Dan jika Feng Xiaotian berhasil, maka ia berjanji akan bersedia menjadi pacarnya. Tentu ucapan itu membuat Feng Xiaotian begitu bersemangat karena sejak dulu ia memang sangat menyukai Huowu. Sementara itu, Master Xiao semakin mencemaskan Tang San karena di pertarungan terakhir Tang San sudah terlalu banyak mengungkapkan kekuatannya sehingga dikhawatirkan akan sulit untuk menghadapi pertarungan-pertarungan berikutnya. Dengan alasan itu, Master Xiao menyarankan agar Tang San tidak ikut dalam pertarungan berikutnya. Namun berkat tekad Tang San yang begitu kuat untuk tetap bertarung serta didukung oleh Dai Mubai dan Guru Xingming, Master Xiao pun mengizinkannya. Master Xiao lalu mengumumkan bahwa tim yang akan menjadi lawan Akademi Sri Lanka berikutnya berasal dari Akademi Changhui. Pada awalnya, Dai Mubai dan yang lain beranggapan kalau pertarungan kali ini pasti akan dengan mudah mereka menangkan. Tetapi Master Xiao berpesan agar jangan pernah meremehkan siapapun yang akan menjadi lawan mereka. Mang Hojun kemudian memohon agar ia diizinkan ikut dalam pertarungan kali ini, mengingat sejauh ini ia belum pernah sekalipun berpartisipasi di dalam arena. Namun Master Xiao tidak memberinya izin karena baginya kekuatan roh pelindung Phoenix Api milik Mang Hojun sangatlah spesial sehingga masih perlu dipertahankan untuk nanti dipakai di waktu yang tepat. Dalam perjalanan menuju arena, mereka sempat ditemui oleh Feng Xiaotian. Ketua dari tim Akademi Chen Feng tersebut berpesan kepada Tang San agar jangan sampai mereka kalah melawan Akademi Changhui, karena nanti tim Chen Feng lah yang akan mengalahkan tim dari Akademi Sri Lanka agar Huowu bersedia menjadi pacarnya. Singkat cerita, kedua tim pun mulai memasuki arena. Tim Sri Lanka maju tanpa tipe support yang mana posisi dari Jiangsu kini digantikan oleh Su Ying. Menggunakan formasi yang telah Tang San rencanakan, mereka sangat yakin bisa memenangkan pertarungan. Sementara Akademi Changhui juga tidak ingin kalah karena mereka masih memikul dendam yang sangat besar atas penindasan yang dulu pernah anak-anak Sri Lanka lakukan kepada mereka. Kemudian ketua tim dari Akademi Changhui memprovokasi agar anak-anak Sri Lanka menyerangnya terlebih dahulu. Namun Tang San tidak bertindak gegabah dan justru merapatkan formasi.
Ia sangat berhati-hati karena di pihak lawan terdapat 4 anggota yang sejauh ini baru pertama kali diperlihatkan. Ia menduga kalau formasi tim Akademi Changhwi memang sengaja dipersiapkan hanya untuk menghadapi tim Akademi Sri Lanka, sehingga dalam situasi seperti ini haruslah ekstra hati-hati. Ucapan provokatif dari ketua tim sama sekali tidak bisa mempengaruhi Tangsan. Pertarungan sudah sejak tadi dimulai, namun masih belum ada pihak yang memberikan first attack. Sampai akhirnya semua yang hadir digemparkan oleh teknik penyatuan kekuatan dari 7 Master Roh yang ditunjukkan oleh tim Akademi Changhwi. Selama ini sudah pernah diperlihatkan penyatuan roh dari 2 orang dan 3 orang, namun jika itu 7 orang sekaligus tentu menjadi hal yang sangat luar biasa. Bahkan kabarnya di seluruh dataran Dauluo belum pernah ada yang bisa melakukannya. Setelah penyatuan selesai, tim Akademi Changhwi melepaskan sejumlah asap yang mereka sebut jurus ilusi 7 Asura. Jurus ini memiliki kemampuan untuk menyerang mental lawan dengan menjebak mereka masuk ke dalam dunia ilusi. Menyaksikan hal itu, Kepala Akademi Flander berniat untuk segera menghentikan pertarungan karena jika diteruskan maka murid-muridnya bisa mati. Namun Master Xiao mencegahnya dengan mengatakan bahwa ia sangat yakin kalau Tangsan masih bisa mengatasinya. Ia lalu menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukanlah teknik penyatuan kekuatan roh pelindung yang sebenarnya, melainkan teknik yang hanya memusatkan kekuatan roh ke 1 Master Roh saja. Teknik penyatuan roh pelindung dapat menciptakan kekuatan baru yang sangat kuat. Sementara teknik dari anak-anak Akademi Changhwi hanya menyalurkan kekuatan roh ke 1 orang untuk memperkuat skillnya. Namun meskipun demikian, para murid Akademi Sri Lanka tetap kesulitan untuk bisa mengelak dari serangan ilusi tersebut. Tentu saja kecuali Tangsan. Ia memiliki teknik mata iblis ungu sehingga tak ada satupun jenis ilusi yang bisa mengelabui pandangannya. Menurutnya, jika dibandingkan dengan teknik ilusi mimpi tak terbatas dari Master Xinian yang pernah ia kalahkan, teknik dari tim Akademi Changhwi ini jelas masih jauh lebih lemah. Dan benar saja, ketika sang ketua tim hendak melancarkan serangannya di dalam dunia ilusi buatannya sendiri, Tangsan berhasil menghentikannya. Bagaimanapun juga, ilusi hanyalah semacam kebohongan visual saja. Jika kebohongan berhasil ditembus, maka teknik itu akan berbalik menyerang penggunanya. Ketika teknik tersebut berhasil ia patahkan, Tangsan kemudian menyerang teman-temannya sendiri agar pihaknya tidak terlalu disalahkan ketika para murid Akademi Changhwi nanti terluka parah. Bersamaan dengan itu, seketika seluruh arena dipenuhi oleh cahaya yang menyilaukan, dan di saat cahaya sudah menyingkir, terlihat semua anggota dari tim Akademi Changhwi sudah jatuh pingsan. Sedangkan pihak Tangsa juga terluka namun masih bisa tersadar, sehingga dengan ini Akademi Sri Lanka kembali dinyatakan sebagai pemenang. Walaupun semua yang hadir tidak tahu pasti apa yang sebenarnya sudah terjadi. Para guru dan teman-temannya segera masuk ke dalam arena untuk membantu. Tetapi sebenarnya pihak Tangsan hanya berpura-pura terluka, berbeda dengan tim Akademi Changhwi yang kemungkinan akan mengalami cacat mental akibat Tangsan yang telah membalikan serangan ilusi mereka. Bahkan Dai Mubei pun menganggap kalau kali ini tindakan Tangsan terlalu kejam. Memang ini merupakan pilihan yang sulit, karena menunjukkan belas kasihan kepada musuh justru akan bisa mencelakakan diri sendiri. Pasca pertarungan itu, Pak Kepala Akademi Flander memberitahukan bahwa kejiwaan para murid Akademi Changhwi telah mendapatkan serangan yang sangat fatal. Petugas medis profesional telah memvonis kalau mereka tidak bisa menyembuhkannya, sehingga para murid tersebut akan cacat mental secara permanen. Sebagai satu-satunya orang yang masih berdiri di atas arena, Tangsan akan menerima interogasi dari panitia penyelenggara turnamen atas insiden tersebut. Flander menyarankan jika nanti Tangsan ditanya macam-macam cukup dijawab tidak tahu. Karena saat pertarungan berlangsung memang tidak ada satupun saksi yang melihat dengan jelas apa yang sebenarnya telah terjadi. Tak lama setelah itu Guru Zhao datang untuk menginfokan bahwa utusan dari panitia turnamen sudah datang dan ingin menemui Tangsan. Mereka adalah Ning Fengxi dan Salas. Interogasi pun dimulai. Salas menjelaskan bahwa di tengah lomba tim Akademi Sri Lanka telah melukai berat seluruh anggota tim Akademi Changhwi hingga kejiwaan mereka terganggu dan tidak bisa disembuhkan lagi. Oleh karena itu ia meminta kepada Kepala Akademi Flander untuk memberikan penjelasan. Namun Flander mengatakan kalau ia juga tidak tahu. Guru Xingming menambahkan kalau akibat pertarungan itu pihak Sri Lanka juga telah terluka parah sehingga tidak adil rasanya jika hanya menyalahkan pihaknya. Mendengar itu Salas pun menjadi semakin marah. Menurutnya ini semua memang kesalahan Akademi Sri Lanka karena membiarkan para muridnya untuk melakukan percobaan pembunuhan dalam turnamen. Tangsan pun kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan. Dan tentu ia masuk dengan mengikuti saran dari Flander untuk berpura-pura terluka agar pihaknya tidak terus disalahkan. Tangsan lalu menjelaskan kalau ia juga tidak begitu melihat dengan jelas. Dalam pertarungan tersebut saat pihaknya terdesak ia hanya asal menggunakan kekuatan roh dan secara kebetulan ia bisa menang. Sandiwara itu pun kemudian diperkuat oleh Pak Kepala Akademi Flander yang memarahi Tangsan.
Tentu mendengar penjelasan yang sangat tidak masuk akal tersebut membuat Salah semakin geram. Ia mengatakan kalau Akademi Sri Lanka dinyatakan bersalah dalam kasus ini karena melawan penyidikan dan menutup-nutupi praktik kejahatan. Dengan alasan itu, secara sepihak ia memutuskan untuk mendiskualifikasi tim Akademi Sri Lanka dari keikutsertaannya dalam turnamen. Di tengah suasana yang semakin memanas, datang Master Xiao yang langsung menunjukkan sebuah plat Master Roh. Melihat benda itu membuat Salah menjadi ketar-ketir. Ia tak bisa bicara apa-apa lagi dan bergegas memberikan hormat kepada Master Xiao karena bisa dikatakan bahwa pemegang dari plat tersebut memiliki kewenangan layaknya pemimpin suci dari Balai Roh Pelindung. Dengan dipenuhi rasa ketakutan, Salah meminta maaf dan menyatakan kalau penyelidikan kasus ini akan ia sudahi cukup sampai di sini saja. Setelah kepergian Salah dan jajarannya, Liu Erlong langsung meluapkan emosinya kepada Master Xiao karena menganggap plat yang Master Xiao miliki berasal dari Bibi Dong, wanita yang sekarang menjadi pemimpin dari Balai Roh Pelindung. Karena di masa lalu sempat ada hubungan antara Master Xiao dengan wanita tersebut, sehingga wajar kalau Liu Erlong begitu cemburu. Kemudian Master Xiao menjelaskan kalau ayah Tang San lain telah memberikan plat pemimpin suci tersebut dulu sebelum kepergiannya. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Kini tiba saatnya Akademi Sri Lanka kembali maju bertarung, dan yang menjadi lawannya kali ini adalah tim dari Akademi Tiansu, yang merupakan salah satu dari kelima Akademi Elemental. Dikabarkan pasca pertarungan melawan Akademi Changhui, tim Sri Lanka mengaku telah terluka sangat parah sehingga mereka merelakan 2 ronde setelahnya untuk kalah. Namun tentu mereka melakukan ini agar sandiwaranya terlihat semakin meyakinkan. Ketika briefing, Master Xiao menjelaskan kalau ini adalah ronde terakhir di babak penyisihan tahap pertama. Berdasarkan hasil pertandingan selama ini sudah ditentukan 5 nama akademi terbaik yang akan masuk ke babak selanjutnya, yaitu Akademi Chihuo, Akademi Lighting, Akademi Chen Feng, Akademi Tiansu, dan Akademi Sri Lanka. Kabarnya Akademi Tiansu adalah akademi yang hanya menerima murid perempuan saja. Semuanya adalah pemilik roh pelindung identik, yakni kekuatan untuk memanipulasi es. Di atas arena, tim ini tampil nyentrik dengan tarian pembukaan ala-ala girl band Korea. Yang perlu diwaspadai dari tim ini adalah sang ketua yang bernama Sui Bing-er, Master Roh tipe pengendali sama seperti Tang San. Ditakutkan kalau Tang San kali ini akan bertemu dengan lawan yang sepadan. Meskipun lawan mereka dikenal sangat kuat yang dengan mudah bisa mengalahkan Akademi Chihuo, pihak Tang San masih percaya diri dengan hanya menggunakan formasi yang sama dengan babak penyisihan ronde pertama. Sebelum mengetahui kekuatan lawan dengan jelas, Tang San memancing mereka dengan teknik pertamanya. Namun Bing-er juga bertindak cepat dengan mengeluarkan skill tipe pengendalinya, yakni kurungan es yang langsung bisa menargetkan 4 anggota tim Sri Lanka sekaligus secara akurat. Ia berencana memanfaatkan tali akar Tang San untuk memperluas jangkauan serangan, sehingga dengan terpaksa Tang San harus menarik kembali tekniknya tersebut. Dengan sejumlah energi roh yang mobile lepaskan, ia berhasil keluar dari teknik kurungan es dan langsung melancarkan serangan menggunakan tembakan gelombang harimau. Serangan tersebut cukup kuat untuk menembus pertahanan dari Bing-er, sehingga memberikan waktu kepada Tang San untuk bisa meloloskan diri. Sayangnya skill kurungan es milik Bing-er bisa ia spam berulang kali sehingga dalam sekejap bisa kembali memperangkap seluruh anggota tim Sri Lanka. Bahkan karena saking cepatnya, teknik teleportasi milik Xiao dan kecepatan dari Jingling sama sekali tidak bisa menghindarinya. Kali ini giliran Tai Long yang pertama kali lolos. Dengan pertahanan yang begitu kuat, ia bisa menahan seluruh serangan dan memberikan serangan balik yang cukup berarti. Kini fokus dari Bing-er adalah membatasi pergerakan dari Tang San, karena menurutnya Tang San-lah otak strategi di balik Sri Lanka. Namun di saat titik fokus muncul, di saat bersamaan titik buta juga akan muncul. Hal inilah yang dimanfaatkan para penyerang samping yang juga telah berhasil meloloskan diri untuk menyerang Bing-er. Bing-er pun cukup dibuat kewalahan karena hanya terlalu fokus kepada Tang San sehingga kurang waspada dengan anggota tim yang lain. Tetapi strategi itu ternyata juga digunakan oleh Bing-er.
Dengan fokus Sri Lanka yang hanya mewaspadai dirinya, mereka sampai tidak menyadari kalau salah satu anggota tim Tiansu tipe support yang bernama Suwu telah selesai mempersiapkan teknik yang sangat kuat. Terlihat tornado angin bercampur salju di tengah-tengah arena yang membuat suhu sekitar menurun secara signifikan. Sebuah teknik support yang bukan untuk memperkuat rekan satu tim, melainkan berguna untuk melemahkan lawan. Karena telah sepenuhnya ditekan, Tangsan sampai terpaksa menggunakan skill keempatnya sekalipun hal ini dapat langsung menguras energinya. Namun lagi-lagi Bing Er menggunakan teknik kurungan es yang sangat merepotkan karena memiliki kemampuan untuk mengejar lawan yang sudah ditargetkan. Tangsan yang tidak bisa kabur memiliki ide untuk memanfaatkan skill keempatnya kandang biru perak sebagai bentuk pertahanan. Dari aba-aba Tangsan, Mubai diperintahkan untuk menggunakan serangan skill keempatnya, yaitu Meteor Harimau Putih untuk menggempur 4 anggota Bing Er yang sudah dalam perangkap. Di atas arena, hal mengejutkan kembali terjadi. Ternyata Bing Er dan Shu mampu menggunakan teknik penyatuan roh pelindung sama seperti Su Ying dan Dai Mubai. Menanggapi hal itu, Tangsan segera merapatkan formasi dan memerintahkan tipe supportnya untuk memberikan dukungan dengan cepat. Serangan dari teknik penyatuan roh pelindung Bing Er memang bukan kaleng-kaleng. Selain damage-nya yang begitu besar, area serangannya pun sanggup menjangkau seluruh arena. Meski ini adalah serangan wilayah penuh, namun serangan terkuatnya ditujukan kepada Tangsan sebagai inti dari pertahanan Sri Lanka. Untung saja Tangsan menyadari hal itu, sehingga secara tepat ia mendistribusikan ketahanan dari pelindung rumput biru peraknya sesuai damage serangan yang diterima. Dengan kata lain, meski terlihat sama, pertahanan dirinya sengaja ia buat lebih kokoh dari yang lain. Hal ini membuat Bing Er begitu cemas karena jika terus seperti ini, energinya akan habis sebelum ia bisa menembus kuatnya pertahanan dari Tangsan. Maka dari itu, ia segera mengubah rencana dengan mengeluarkan teknik penyatuan roh pelindung yang jauh lebih kuat. Bahkan efek dari tekniknya ini bisa sangat mempengaruhi lingkungan sekitar, sehingga panitia turnamen harus mengaktifkan penghalang untuk mengisolasi arena demi melindungi para penonton. Dan inilah roh pelindung super, yaitu burung Phoenix S. Mungkin kalau ada Mang Ho Jun masih ada harapan untuk bisa menandingi teknik tersebut. Tapi kini pihak Sri Lanka tidak memiliki kekuatan yang sama supernya untuk bisa memberikan perlawanan. Selain itu, energi roh mereka juga telah terkikis habis. Di dalam kepalanya, Tangsan pun mulai mempertimbangkan apakah ini saatnya untuk menggunakan palu Houtian di tangan kirinya. Ia lalu menyuruh semuanya pergi terlebih dahulu dan mengatakan kalau ia masih memiliki sebuah rencana. Dengan mempercayakan hasil akhir pertarungan kepada Tangsan, semuanya pun menurut untuk keluar dari arena. Sementara itu, Bing Er memperingatkan Tangsan agar segera menyerah sebelum Phoenix S lepas kendali karena teknik ini memang terlalu kuat. Dan pada akhirnya, untuk pertama kalinya dalam sepanjang turnamen, Tangsan mengeluarkan tulang rohnya yang akan ia adu dengan Phoenix S milik Bing Er. Bentrokan dari kekuatan mereka melepaskan energi yang sangat besar. Diperlihatkan pasca benturan tersebut, pecahan dari teknik Bing Er membekukan seluruh arena dan kemudian merobohkannya. Badai salju yang terbentuk membuat sebagian besar penonton tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Bing Er kemudian mengaku kalah dari Tangsan. Namun Tangsan menjelaskan alasan ia bisa bertahan dari teknik Bing Er karena tanaman obat yang pernah ia konsumsi. Oleh karena itu, ia tidak mau mengakui kemenangan karena kekuatannya tersebut tidak murni berasal dari roh pelindungnya. Bahkan ia terpaksa menggunakan tulang roh yang sebenarnya ingin ia persiapkan di final nanti. Karena kedua belah pihak sama-sama mengaku kalah, maka wasit pun mengumumkan hasil dari ronde kali ini adalah seri. Setelah melewati berbagai macam pertempuran yang sangat panjang, akhirnya babak penyisihan tahap pertama pun telah selesai. Kaisar Kerajaan Tiando mengumpulkan 5 akademi terpilih untuk memberikan mereka penghargaan sebelum melanjut ke babak penyisihan tahap kedua. Ia juga berjanji untuk memberikan hadiah siluman roh berusia puluhan ribu tahun kepada 3 orang peserta dengan performa terbaik nanti setelah turnamen benar-benar berakhir. Ketika rombongan Sri Lanka dalam perjalanan kembali ke akademi, Tangsan dipanggil oleh Wowu yang masih tidak terima dengan kekalahannya. Ia pun kini menantang Tangsan untuk kembali berduel tanpa menggunakan kekuatan roh pelindung. Sebelum Huou bertindak lebih jauh, Wu Suang menghentikannya dan berkata kalau Huou masih punya kesempatan untuk membalas Tangsan nanti di babak berikutnya. Terhitung masih ada 1 bulan sebelum babak berikutnya. Tangsan meminta izin menggunakan waktunya tersebut untuk berlatih sendiri. Master Sho memberinya izin sementara untuk para murid yang lain akan berlatih di bawah bimbingannya.
Sebenarnya Tang San masih sangat terpukul dengan kekalahannya saat melawan Akademi Tian Shui. Meski hasil akhir dinyatakan seri, namun Tang San masih terus menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab utama dari buruknya performa tim Sri Lanka saat itu. Ia pun kini mulai mempertanyakan latihan apa yang paling efektif bagi dirinya. Karena walaupun selama ini ia sudah jauh mengembangkan potensi dari roh pelindung rumput biru peraknya, namun rumput biru perak tetaplah rumput biru perak yang masih memiliki banyak sekali kekurangan dibandingkan kekuatan roh pelindung jenis lain. Ia mencoba melihat jauh ke dalam dirinya untuk mencari potensi apa lagi yang bisa ia kembangkan. Jika ini waktunya melatih kekuatan Palu Houtian, bagaimana dengan segudang masalah roh pelindung ganda yang sampai saat ini belum terpecahkan? Sin kemudian beralih memperlihatkan jauh ke dalam hutan, yang mana di sana terdapat kakek dugu yang sedang menemui seseorang. Orang tersebut bernama Yue Guan, Master Roh bergelar Douluo level 95 dari Balai Roh Pelindung. Merupakan pengguna kekuatan roh pelindung bunga krisan yang membuatnya sering dijuluki sebagai Master Krisan. Diceritakan kalau di masa lalu ia sering berselisih dengan kakek dugu. Puncaknya pada 10 tahun yang lalu, Master Krisan bersama rekannya mendapatkan misi untuk memusnahkan seluruh garis keturunan dari klan dugu. Namun kala itu beruntung Kekaisaran Tiandu berpihak kepada kakek dugu sehingga ia berhasil selamat. Kini untuk membalaskan dendamnya tersebut, kakek dugu berniat untuk menghabisi Master Krisan. Master Krisan memulai pertarungan dengan skill kelimanya, sebuah teknik luapan energi yang mampu mengeluarkan wujud mirip shuriken yang bisa ia kendalikan untuk mengejar dan menyerang target. Merasa tidak akan menguntungkan jika harus bertarung jarak jauh, kakek dugu pun mencari celah untuk mendekatinya. Di sini Master Krisan cukup terkejut melihat ketangkasan dari kakek dugu, mengingat seharusnya racun orang ini sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia belum tahu kalau berkat Tang San kini zat yang meracuni kakek dugu sudah hampir 100% menghilang. Karena kakek dugu telah mengikuti saran dari Tang San untuk menyimpan racun di dalam tulang roh. Meskipun mereka sama-sama Master Roh bergelar Douluo, namun dilihat dari level, Master Krisan lebih unggul 3 angka. Dikatakan begitu, Master Roh sudah mencapai level lebih dari 90, maka perbedaan satu level saja bisa sangat berpengaruh. Hal ini terlihat saat mereka tengah mengadu kekuatan roh, kakek dugu nampak yang berada dalam posisi terdesak. Ia teringat dengan senjata rahasia pemberian dari Tang San, yaitu biji peler beracun. Lantas ia menggunakan skill tatapan Medusa untuk mengalihkan fokus dari Master Krisan, sementara di sisi lain ia sudah bersiap dengan serangan peler beracunnya. Rencana tersebut akhirnya berhasil melukai Master Krisan yang sempat lengah sehingga ia terpaksa mundur karena meskipun racun tersebut tidak mematikan, tetap saja bisa melemahkan kekuatannya. Pasca pertarungan tersebut, kakek dugu pergi menemui Tang San yang terlihat sedang overthinking, memikirkan potensi apa yang bisa ia kembangkan selanjutnya. Mengingat seiring bertambahnya level, kelemahan dari rumput biru perak pun juga akan semakin terlihat jelas. Kakek dugu kemudian memberinya motivasi dengan menjelaskan kalau rumput biru perak milik Tang San jauh lebih kuat dari rumput biru perak biasa. Selain itu, dengan statusnya sebagai pemilik roh pelindung ganda, ia berpotensi besar untuk menjadi Master Roh bergelar Douluo termuda, bahkan jauh lebih kuat melebihi ayahnya sendiri. Di tempat lain, anak-anak Sri Lanka sedang berlatih. Di sana diperlihatkan Xiao yang kini akhirnya telah mencapai level 40. Mengingat ia adalah satu-satunya yang tidak memakan tanaman obat dari Tang San, sehingga wajar jika ia cukup tertinggal dengan teman-temannya yang lain. Kembali ke Tang San dan kakek dugu, ketika hari mulai gelap, kakek dugu mengajak Tang San berjalan-jalan sambil menceritakan pertarungan tadi melawan Master Krisan, seorang Master Roh bergelar Douluo dari Balai Roh Pelindung. Ia sangat senang karena berkat senjata rahasia peler beracun dari Tang San, untuk pertama kalinya ia bisa mengalahkan musuhnya tersebut. Kakek dugu menjelaskan bahwa dengan menambahkan kekuatan roh pelindungnya ke dalam serangan senjata rahasia, ternyata bisa meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Dari cerita tersebut, Tang San pun kini telah menemukan ide harus bagaimana latihan untuk dirinya selanjutnya, yaitu dengan mengkombinasikan kekuatan rumput biru perak dengan senjata rahasia. Ketika hari sudah gelap, kakek dugu mengajak Tang San berkunjung ke wilayah kedutaan Balai Roh Pelindung yang berada di kota Tiandu. Kalau dilihat-lihat, kekuatan militer di sini bahkan melebihi kekuatan militer dari kerajaan Tiandu itu sendiri. Tang San lalu menceritakan mengenai turnamen Akademi Roh Elit yang sedang akademinya ikuti.
Sejauh ini ia sudah berhasil melewati babak penyisihan tahap pertama dan akan segera maju ke babak selanjutnya. Tangsan sangat optimis kalau timnya akan bisa menjadi juara pertama dalam turnamen tersebut, bahkan mengalahkan tuan rumah itu sendiri, yaitu Balero Pelindung. Namun kakek Dugu meragukan optimisme tersebut. Bukan bermaksud untuk meragukan kemampuan dari Tangsan dan kawan-kawan, melainkan ia tahu kalau turnamen ini hanyalah sebuah permainan yang dibuat oleh Balero Pelindung. Menurutnya juara dari turnamen tersebut sudah ditentukan bahkan sebelum turnamen itu dimulai dan akan selalu begitu setiap tahunnya. Ialah tim dari Balero Pelindung. Kabarnya tahun ini Balero Pelindung sudah menyiapkan tim yang disebut generasi emas dengan kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Terlebih lagi Balero Pelindung telah menyiapkan hadiah yaitu 3 tulang roh peninggalan leluhur mereka. Tentu hal itu tidak akan mereka lakukan jika tidak memiliki keyakinan bahwa pihaknya pasti akan menjadi juara. Tangsan kemudian masih berupaya meyakinkan kakek Dugu dengan menunjukkan cincin roh puluhan ribu tahun miliknya. Tapi tetap saja bagi kakek Dugu hal itu akan percuma. Berkas mengenai kekuatan Tangsan sekarang pasti sudah berada di tangan Balero Pelindung dan mereka akan menggunakan cara apapun untuk memastikan tim Balero Pelindung keluar sebagai juara, meskipun harus menggunakan cara kotor, termasuk mencari kesempatan untuk membunuh peserta lain. Karena bagi Balero Pelindung, hukum dan aturan hanyalah sebuah permainan, mengingat kekuasaan mereka di dataran Dolo adalah yang terbesar. Namun tekad Tangsan yang sudah benar-benar bulat menolak untuk menyerah dan bersumpah bahwa apapun yang terjadi ia tidak akan pernah mundur. Ketika Tangsan baru sampai di akademi, ia sudah disambut oleh Xiao yang menunjukkan kalau kemampuan bertarungnya kini sudah jauh meningkat dari sebelumnya. Di saat mereka sedang mengobrol, mereka dikejutkan dengan ledakan kekuatan roh yang berasal dari dalam hutan tempat teman-temannya berlatih. Dan benar saja, Guru Liu Erlong tanpa menunjukkan sedikit pun belas kasihan menghajar Mubai dan yang lainnya untuk melatih mereka menghadapi situasi yang sulit. Ia menyampaikan kekecewaannya kepada para murid karena jeleknya kerjasama tim yang mereka lakukan. Tepat setelah itu bersama Xiao, Tangsan datang ke lokasi. Master Xiao kemudian menjelaskan kalau Guru Liu Erlong telah melatih teman-temannya selama beberapa hari terakhir. Namun tanpa adanya perlawanan sedikit pun membuat kondisi mereka menjadi sangat menyedihkan. Kini setelah kedatangan dari Tangsan, Guru Liu Erlong berharap tim Sri Lanka bisa bertahan sedikit lebih lama ketika melawannya. Mengikuti aba-aba dari Tangsan, ketujuh monster Sri Lanka pun berpencar untuk menyiapkan serangan kejutan. Mubai dan Mang Hojun ia perintahkan agar menghemat energi roh guna menyiapkan teknik terkuat di waktu yang tepat. Oleh karena itu mereka berdua hanya melancarkan serangan menggunakan skill pertama dan skill keduanya saja untuk sedikit menyibukkan target. Sementara Xiao dan Suying akan berperan sebagai pengalih perhatian dengan serangan jarak dekat. Mengandalkan kecepatan dan kekuatan yang diperkuat oleh skill Ning Rongrong, Suying dan Xiao bekerja sama menyerang Guru Liu Erlong dari jarak sedekat mungkin sesuai arahan dari Tangsan. Setelah cukup mendesak lawan, tanpa jeda Tangsan melepaskan skill keempatnya yaitu kandang rumput biru perak yang telah ia modifikasi untuk mengunci pergerakan dari Guru Liu Erlong. Berkat kerjasama yang sangat baik, tim Sri Lanka pun dapat mengalahkan Guru Liu Erlong. Namun Guru Liu Erlongnya masih belum terima kalau dirinya telah dikalahkan oleh sekumpulan anak-anak, meluapkan emosinya dengan memberikan pelatihan yang jauh lebih menyiksa mereka. Nah, itulah tadi plot cerita Donghua Shaolin di beberapa episodenya. Sekarang saatnya kita membahas detail menarik, memberikan opini serta penilaian pribadi. Mungkin sebagian besar dari kalian sepakat kalau makin kesini problematika dari Donghua Shaolin menjadi semakin berat, yang mana banyak unsur politik di dalamnya. Diceritakan bahwa di seluruh dataran Doluo, Balero Pelindung adalah kekaisaran yang paling berpengaruh karena memiliki kekuasaan yang begitu luasnya. Kebusukan dari Balero Pelindung sendiri sudah diperlihatkan kala mereka mendesak ketua sekte Hotien, yang mana adalah ayah Tangsan, untuk menyerahkan benda pusaka paling berharga, yaitu istrinya yang merupakan siluman roh berusia ratusan ribu tahun. Namun seperti yang diceritakan dalam episode kali ini, kerahasiaan cerita itu dijaga rapat-rapat oleh pihak Balero Pelindung sehingga hampir tidak ada orang yang tahu cerita lengkapnya, termasuk benda pusaka apa yang sebenarnya diperebutkan. Masih membahas mengenai Balero Pelindung. Pada era ini, turnamen Akademi Roh Elit yang disebut-sebut sebagai acara yang bertujuan memperkuat hubungan antar kerajaan dan sekte yang ada sebenarnya juga cuma akal-akalan dari Balero Pelindung.
Tentu tujuan utamanya bukan itu, melainkan untuk terus memantau kekuatan dari para master roh di setiap sekte dan kerajaan agar kelak tidak ada yang menjadi ancaman bagi kekuasaan Balai Roh Pelindung itu sendiri. Pada scene ini dijelaskan oleh kakek Dugu kepada Tangsan, bahkan jika ada seorang peserta yang terlalu OP, maka kabarnya akan dibunuh secara diam-diam oleh asasin kiriman dari Balai Roh Pelindung. Menariknya, Feng Xiaotian sepertinya menyadari hal itu. Berbeda dengan Akademi Sri Lanka yang sangat ambisius untuk menjadi juara dan mengalahkan tim dari Balai Roh Pelindung, tim Chen Feng mengungkapkan bahwa timnya tidak berharap untuk melawan Balai Roh Pelindung. Baiklah, mungkin kali ini singkat saja. Kalau kalian punya pendapat lain atau detail menarik yang saya lewatkan, silakan menulisnya di kolom komentar ya.